Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Reza Putra. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pancasila Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang proyek tes UAS dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi SPD MM. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi SDM dan alam. Pengertian sumber daya manusia. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan sebuah kunci yang menentukan perusahaan. Hubungan ilmu ekonomi dengan ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Hubungan ekonomi sumber daya manusia dengan ilmu pertanian. Sebagai produsen, petani perlu memahami ilmu ekonomi pertanian agar mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga hasil pertanian yang dihasilkan optimal. Potensi SDA Indonesia. Yang pertama itu hutan. Hutan di Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di Indonesia. Luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Yang kedua yaitu laut. Laut Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Potensi ikan juga bisa tembus hingga 6 juta tahun per tonnya. Yang ketiga yaitu tanah. Tanah berasal dari jenis-jenis batuan yang mengalami pelapukan. Semakin banyak batuan yang mengalami pelapukan, maka semakin tebal pula tanah yang dihasilkan. Yang keempat, hasil tambang. Pertambangan menjadi potensi sumber daya alam yang banyak dicari karena nilai ekonominya yang tinggi. Pengembangan sumber daya manusia. Pengertian dan manfaat pelatihan dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu cara untuk meningkatkan cara kerja, karena seorang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasnya tanpa mendapatkan petunjuk-petunjuk terlebih dahulu. Dari sudut inilah, terlihat bahwa latihan-latihan itu adalah satu cara untuk menambahkan kemampuan bekerja pada karyawan. Manfaat program pelatihan dan pengembangan. Pertama, peningkatan produktivitas. Tidak terjadi pemborosan dan kecermatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena hanya pendelegasi wewenang, saling menghargai, dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Yang ketiga, terjadinya proses pengembalian. Pengembalian keputusan yang lebih tepat dan cepat karena melibatkan karyawan yang harus bertanggung jawab dan menyelenggarakan kegiatan operasional. SDM dan ekonomi SDM secara mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan oleh kemampuannya. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dikerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengertian SDM secara makro. Secara makro, SDM diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok kemanusiaan yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Masalah pokok, pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk bukan hanya masalah jumlah, tapi juga menyangkut kepentingan pembangunan dan kesejahteraan. Ledakan pertambahan penduduk dapat menunjang atau menghambat pembangunan. Bagaimana pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Struktur pendudukan dunia. Sebaran per wilayah geografis,
tingkat pertumbuhan penduduk, natural increase, net international migration, struktur usia, beban ketergantungan, youth dependency ratio yang tinggi, hidden momentum of population growth, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, faktor pertumbuhan ekonomi, faktor pendukung, faktor penghambat, faktor pendukung. Di sini ada kuantitas dan kualitas penduduk tenaga kerja, tanah dan kekayaan alam, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat. Faktor penghambatnya, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah, perekonomian yang bersifat dualistik, tingkat pembentukan modal yang rendah, dan struktur ekspor berupa bahan mentah. Dinamika pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja ini terdiri dari pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Fungsi pasar tenaga kerja yaitu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerjaan, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaatnya dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja, dan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Pengangguran dan potret ketenaga kerjaan di Indonesia. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang berusia kerja, yang sedang tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Sebab umum yang mempengaruhi pengangguran adalah angkatan kerja yang harus meningkat jumlahnya dan tumbuhan kesempatan kerja tidak seimbang. Angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta. Tingkat investasi yang rendah. Sebab khusus yang mempengaruhinya ialah tidak adanya lowongan, tidak memenuhi syarat, tidak ada kecocokan upah, informasi yang tidak lengkap, dan tidak memiliki kemampuan wirausaha. Pengangguran menurut sifatnya. Pengangguran terbuka, setengah pengangguran, pengangguran terselubung. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, merumuskan kebijakan di bidang investasi. Pemerintah melakukan pembangunan melalui proyek padat karya, mendirikan pusat-pusat latihan kerja yang bertujuan untuk melatih orang-orang menjadi keterampilan kreatif, meningkatkan transmigrasi sehingga dapat mengurangi pengangguran di daerah yang memiliki kepadatan penduduk, meningkatkan ekspor barang yang dapat mendorong meningkatnya investasi, mengadakan kerjasama dengan negara lain, mendorong majunya pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.